Nah, daripada Idul Kurban dan haji ini bukan hanya sekedar kita melewati Idul Kurbannya, kita hanya sekedar menyembelih kurban, tapi flashback kembali kepada kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang kita bisa ambil? Yang paling utama yang kita bisa ambil adalah pendidikan ayah kepada anaknya. Ismail berkeyakinan, ya memang kurban anakku yang harus disembelih, tanpa pikir panjang. Kalau orang sekarang zaman seperti ini kan pasti bertanya lagi, kenapa harus begini? Kenapa harus sholat tengah malam? Kenapa harus duha? Kenapa harus mengaji? Banyak pertanyaan. Belum Allah suruh kamu suruh sembelih anakmu atau suamimu. Banyak lagi pertanyaan. Nabi Ibrahim bukan cuma disuruh haji saja, bukan disuruh berkurban kambing, anaknya suruh sembelih. Kan di luar nalar coba. Tapi Ibrahim karena keyakinannya, karena ketaatannya, begitu juga Ismail karena ketaatan karena didikan orang tua. Ini menunjukkan seorang ayah berperan penting dalam mendidik anak. Sampaikan ke suaminya, jangan sampai tidak ada pembicaraan kepada anak. Sibuk dengan kerjaan, hukum alam, algoritma. Kalau ibu dulu sama orang tuanya sibuk, misalkan orang tuanya ibu yang sudah tua, nanya misalkan ada anak yang lagi main laptop, karena Zoom, ditanya sama mamanya, nah itu apa nak? Udahlah diem mak, aku lagi Zoom. Berapa jam kemudian si orang tua itu mau minta minum air, nyuruh sama anaknya, anakku coba ambilkan air, aku sibuk mak, ambil sendiri. Langsung dibalas cash sama Allah. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan orang tuanya. Makanya ibu yang jangan sampai sia-siakan orang tua, karena ibu nanti disia-siakan sama anaknya. Itu algoritma sudah, hukum alam. Maka pastikan seorang ayah juga suruh sekali-kali papa, ayah ngomonglah sama anaknya. Luqman bukan nabi, itu sudah jelas di Al-Quran bagaimana pendidikan seorang Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Orang ayah jangan sampai tidak ada didikan, dipasrahkan ke ibunya semua. Memang semua pendidikan di rumah itu adalah ibu, tapi seorang ayah jangan sampai terbalik. Ini contoh salah satu berhasil ayah Nabi Ibrahim. Dia bisa memberikan pelajaran ke Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika mau disembelih tidak menolak. Tapi kenapa kok yang dipilih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Karena Nabi Ibrahim falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika nengok malam lalu kemudian keluarlah bintang, oh ini Tuhanku. Nabi Ibrahim ini menemukan Allah dengan caranya sendiri. Berarti jangan sampai tak mencari ilmu. Hikmah daripada Idul Adha itu adalah kita tingkatkan ilmu. Nabi Ibrahim menemukan Allah bukan langsung dikasih wahyu sama Allah, tapi dia besoknya ternyata bintang itu hilang. Oh, ini bukan Tuhan saya. Besoknya lagi falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Muncul bulan. Oh, ini lebih besar dari bintang. Ini Tuhanku. Ternyata bulan hilang juga. Besoknya falamma rasamsa bazigatan. Matahari hadza akbar. Ini lebih besar. Tapi ternyata hilang juga. Apa maknanya? Ketika dia sudah menyatakan bahwa bintang bukan Tuhanku, bulan bukan Tuhanku, kemudian matahari bukan Tuhanku, yang Tuhanku adalah yang menciptakan ini. Berarti lebih besar daripada matahari. Barulah Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal. Nah, jadi nggak segampang yang kita bayangkan. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi bapaknya Nabi? Dari Siti Sarah lahir Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Di pelajaran Idul Adha itu bukan hanya sekedar menyembelih kurban, tapi pelajaran adalah bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Mendidik anak berhasil, kemudian ketaatan kepada Allah berhasil, dan Nabi Ibrahim menemukan Allah dengan caranya pakai ilmu. Kita ini sebagai umat manusia, kalau ingin dimuliakan Allah, carilah ilmu sebagaimana Nabi Ibrahim mencari ilmu. Dan itu yang harus disampaikan sebenarnya. Jangan asik nak bercerita tentang kurban saja ketika sudah Idul Kurban.